Ya, kalau kita lihat bahwa persaingan di bisnis, telekomunikasi terutama di, tower ya, itu masih cukup terbuka lebar ya. Di mana kalau kita lihat Indonesia ini kan sangat luas sekali ya, memiliki, letak geografis ya dan luas wilayah, dengan, pantai terpanjang di dunia gitu ya. Kemudian memang kalau di Pulau Jawa memang sudah sedikit padat ya, sehingga mau nggak mau itu, harus, keluar Pulau Jawa gitu ya. Dan ini, membuka peluang yang masih cukup besar. Apalagi sekarang ada penetrasi ekonomi digital ya, dan juga tuntutan untuk, kecepatan yang lebih tinggi dengan, 5G ya, eee, saya kira ini peluangnya masih cukup besar. Kemudian kalau kita lihat di bisnis, tower sendiri ya, kalau kita lihat ya, pemainnya itu hanya beberapa yang besar-besar ya, seperti Mitratel, kemudian ada, TBIG dan juga TOWR seperti itu ya. Dan, pelanggannya pun, cuma sedikit, yaitu adalah, operator yang besar-besar, misalnya Axiata, Indosat, dan juga, Telkomsel ya. Dan, kalau kita lihat, tingkat, potensinya itu masih cukup terbuka lebar ya, karena memang kalau kita lihat EBITDA-nya kan tadi cukup tinggi ya, Bram sebutkan ya, 75%. Ya, biasanya kalau, EBITDA di atas 50% itu biasanya tingkat persaingannya bisa dikatakan rendah, gitu ya. Sehingga ke depannya ini masih cukup baik, terutama kalau kita lihat, dari pertumbuhan perekonomian nasional sendiri yang, pemulihannya itu berjalan dengan sangat baik. Oke, baik. Kedepannya masih cukup baik dan juga peluangnya juga masih cukup besar begitu Mas Yazid. Tapi kalau kita Ya, perhatikan tentunya juga ada betul. sejumlah tantangan. Salah satunya adalah merambah daerah 3T di tanah air yang memang kalau kita lihat aksesnya juga cukup sulit untuk membangun infrastruktur di sana. Kira-kira seberapa banyak sih dari pemain di bisnis menara sendiri untuk ataupun sektor telekomunikasi ini untuk merambah daerah 3T Mas Yazid? Ya, ya terutama untuk daerah rural ya, ini memang sangat, menjadi kendala. Tetapi belakangan ini sudah, lebih mudah lagi ya, semenjak, Pak Jokowi membangun infrastruktur yang, cukup gencar ya, dan dia instruksikan juga ya untuk perkembangan investasi itu agar juga jangan dihambat, seperti itu ya. Nah, 2 poin tersebut ya, tentang pembangunan infrastruktur dan juga tentang, eee instruksi untuk, pembukaan untuk, membuka investasi seluas-luasnya ya. Ini, membuat, perkembangan daripada bisnis tower ini juga, mempunyai, jalan yang lebih mudah lah ke depannya, seperti itu ya. Kemudian, kalau kita lihat ya, Eee, ini sebenarnya dengan adanya infrastruktur tersebut bukan hanya telekomunikasi saja, tetapi, industri-industri yang lainnya itu juga ikut berkembang. Misalnya seperti, semen gitu ya, kemudian, eee, industri, misalnya adalah, eee, minyak, distribusi minyak, dan juga perdagangan lain-lainnya ya. Ini, otomatis akan membuat perekonomian kembali bergerak dan permintaan atau konsumsi data di sebuah, daerah itu juga akan meningkat tentunya. Sehingga ini infrastruktur ini lebih memudahkan lah untuk semua sektor pada umumnya. Baik, Mas Yazid, ini kan selain tantangan juga peluangnya tadi Anda katakan cukup besar begitu ya, salah satunya kalau kita lihat peluangnya adalah, adanya ataupun penggarapan proyek 5G begitu di tanah air. Dan kalau misalnya dari proyek Ya. ataupun prospek 5G ini menurut Anda, kira-kira apakah hal ini juga bisa jadi sweetener bagi para investor yang, memang di bursa untuk memburu saham-saham dari tower telekomunikasi di tanah air? Ya, kalau kita lihat, teknologi 5G ini masih baru ya di Indonesia, sehingga peluangnya untuk, berkembang itu masih cukup, besar lah ya. Apalagi saat ini kan ada, secara ekonomi digital tuh berkembang terus gitu ya. Sehingga, membutuhkan, kecepatan yang, lebih tinggi gitu ya. Efeknya terhadap emiten, itu adalah, dengan kecepatan yang tinggi, maka jumlah, bandwidth yang lebih besar, kemudian pemakaian data oleh para customer itu juga menjadi lebih cepat dan lebih besar juga. Tentu saja ini akan, menguntungkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat harga 5G di Indonesia ini kan juga, lebih tinggi. Tentu saja ini akan memberikan, eee, efek positif secara top line maupun bottom line dari, saham-saham di, sektor tower telekomunikasi ya.